Sahabat GPIB dimanapun hadir dan berada, selamat malam, salam damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya senantiasa melingkupi atas kehidupan kita sekalian. Bersama dengan saya Pendeta Margaret Widyastuti Muskita Tenu yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya bersama kita menyaksikan kesaksian pujian musik kolintang dari Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya dengan judul Di Pencobaan Hidup yang merupakan ciptaan dari Bapak Penatua Riki Loho sekaligus pelatih musik kolintang di jemaat ini. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa kekal kudus, bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami memahaminya, lalu kami melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Mari Tuhan berfirmanlah, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19 dan 20. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19 dan 20 yang menyatakan, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, judul renungan firman Tuhan di malam hari ini adalah pilihan dalam hidup. Tentunya kita bersyukur untuk kehidupan yang sudah kita jalani sepanjang hari ini. Sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita, apakah hal-hal yang kita sudah lakukan di sepanjang kehidupan kita, juga apa yang kita pikirkan, itu melibatkan Tuhan. Dan juga berkenan di hadapan Tuhan, lalu menjadi berkat bagi diri, bahkan juga bagi banyak orang. Dan tentunya apa yang kita lakukan itu tidak terlepas dari apa yang menjadi pilihan-pilihan dalam hidup. Dan itu terwujud dalam keputusan-keputusan yang ada. Atau sebaliknya, apa yang kita lakukan tidak melibatkan Tuhan, maka tidak berkenan dan tidak menjadi berkat dalam diri maupun dalam kehidupan sesama. Oleh karena itu, dengan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, mengisahkan tentang pilihan dalam hidup yang diambil oleh seorang murid Tuhan Yesus yang adalah Yudas Iskariot. Dia yang selalu bersama dengan Yesus di antara 11 murid Yesus lainnya. Tetapi sayangnya Yudas Iskariot justru kitab mengisahkan dia adalah pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia menjual Yesus, dan tentunya hal ini karena cinta uang dan ketamakannya. Dan hasil dari menjual Yesus kepada oknum pemuka Yahudi yang membenci Tuhan Yesus, dia memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Bukan untuk memperbaharui atau memperbaiki diri, tetapi dia jatuh dalam kesalahan selanjutnya dan berujung tragis. Dia membunuh diri, dia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dan hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakaldama, artinya tanah darah. Sahabat GPIB, Hakaldama, tanah darah, menjadi analogi yang mengarahkan kepada kita di sana terjadi tragedi, pengkhianatan, ketidaksetiaan seorang murid terhadap gurunya karena terjebak dalam cinta uang dan ketamakan. Maka berujung kepada hal yang tragis, berujung pada hal yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, jabatan Yudas Iskariot diambil orang lain, beralih kepada Matias. Dan bagian perikop bacaan ini adalah bagian di mana para rasul berkumpul untuk melakukan pemilihan dalam pergantian seorang yang akan menggantikan Yudas yang adalah Matias. Dan pemilihan itu sebagaimana dilakukan sebagaimana yang ada di dalam kitab Mazmur. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan sebagai murid Kristus untuk tidak menjadi sama dengan Yudas Iskariot, untuk tidak mengkhianati Tuhan Yesus melalui pilihan-pilihan dalam hidup yang kita ambil di setiap bentuk kegiatan hidup, dan yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang ada dalam pikiran maupun tindakan. Karena dalam pengkhianatan tidak ada kesetiaan. Dalam pengkhianatan terjadi pengingkaran terhadap iman kita di hadapan Tuhan.
dan juga berujung pada kesedihan. Maka mari kita ambil pilihan dalam hidup ini untuk melibatkan Tuhan siapapun kita. Apapun persoalan kehidupan yang kita alami. Setiap kita walaupun sebagai murid Kristus tidak pernah terlepas dari yang namanya persoalan kehidupan, harus memikul salib setiap hari. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus terjebak dalam kesulitan yang ada, bahkan terlebih untuk cinta uang dan ketamakan. Oleh karena itu, dengan percaya kepada Tuhan akan menuntun kita untuk ada di jalan yang benar. Dengan percaya kepada Tuhan akan menuntun kita untuk ada dalam pilihan yang benar, pilihan yang tepat, untuk kita tetap setia dan bersyukur meskipun kita mengalami kesulitan ataupun kesusahan. Sebagaimana yang menjadi isi dari kesaksian pujian tadi di pencobaan hidup judulnya. Yang mengisahkan bahwa tentunya setiap orang ketika mengalami pergumulan yang ada, juga merasakan kegundahan dalam hati, keresahan, kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran. Tetapi bagaimana kehidupan yang berserah dan juga berseru kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan membuat kehidupan setiap orang beriman tegar karena Yesus ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, sekalipun dalam kehidupan ini kita juga seringkali melakukan kesalahan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaharui kehidupan kita, pikiran kita, untuk ada dalam pilihan-pilihan yang tepat dan benar, dan pasti Tuhan juga akan menolong kita untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan, bukan hanya bagi diri, tetapi mempersaksikan Kristus lewat kehidupan melalui kehidupan bersama kita. Tujuan hidup kita, sahabat GPIB, bukan Hakal Dama, tetapi Yerusalem yang baru, yang olehnya Yesus sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi semua kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa kekal kudus, terima kasih untuk firman yang sudah menyapa kami di malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap bentuk kegiatan dan aktivitas kehidupan beriman kami yang menjadi bagian pilihan-pilihan dalam hidup kami terwujud dalam keputusan-keputusan, sehingga itu nampak dalam kehidupan yang kami jalani. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga kehidupan bersama. Dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Kalau di dalam segala yang kami jalani di sepanjang kehidupan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, berilah kami kesempatan untuk memperbaharui kehidupan, untuk bertobat, untuk ada di dalam pilihan-pilihan hidup yang tepat dan benar, karena kami melibatkan Tuhan di dalamnya. Terutama untuk kami tidak terjebak pada ketamakan dan cinta uang. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa, kami menutup hari ini dengan penuh syukur, mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami, supaya kami boleh ada di hari yang baru, bangun dalam keadaan yang baik, karena berkat perlindungan Tuhan dalam kekuatan yang baru. Bapa, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan juga menolong program Night Call GPIB ini, kiranya tetap terus menjadi berkat dimanapun berada. Hanya kepadamu Tuhan kami sudah berdoa, kami mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat, tetap ada dalam sukacita iman bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.